Panitia penyelenggara Hari Ulang Tahun Maria Rosa Mistika yang ke-30 tahun telah menyelenggarakan berbagai macam perlombaan dan pada puncaknya tanggal 13 Juli tahun 2022 menutup dengan Misa Syukur. Misa Syukur ulang tahun ini dipimpin langsung oleh Pastor Paroki MBC Bajawa, Romo Vincent, dan juga dihadiri oleh Wakil Bupati Ngada, Kepala Wilayah Sungai Yordan dan seluruh umat Sungai Yordan. Tadi dalam kata pembuka saya sudah katakan, Rosa Mistika diterjemahkan dengan bahasa sederhana, yaitu bunga. Bunga mawar. Dan kita tahu bunga itu sebenarnya simbol yang paling mendasar, itu adalah cinta. Itu adalah cinta. Dan Allah mau menunjukkan cintanya melalui Rosa Mistika buat kita sekalian di sini. Allah mau menghadirkan dirinya melalui Bunda Maria, Rosa Mistika, yang menjadi tempat berlindung, tempat bernaung, tempat berlari, tempat kita mengungkapkan keluh kesah, perasaan, suasana batin, keinginan, harapan, cita-cita untuk berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Allah menghendaki bukan yang istimewa, yang besar, yang hebat, yang pintar, yang luar biasa, tetapi Allah justru menghendaki yang kecil, yang sederhana. Bahkan yang seringkali dilupakan dalam kehidupan bersama, Allah panggil, Allah pilih, Allah utus, Allah mempercayakan yang besar, yang hebat, yang mulia, yaitu cintanya untuk keselamatan manusia. Dan Bunda Maria Rosa Mistika itu menjadi tanda nyata kasih Allah hidup di tengah umat di sini. Allah mau menunjukkan cintanya yang besar kepada umat di sini melalui Rosa Mistika. Dalam diri Maria, orang kecil, orang sederhana, tetapi dipilih, dipanggil, dan dipercayakan sesuatu yang besar untuk mengambil bagian dari karya keselamatan Allah bagi manusia. Ini harus menjadi keyakinan dasar dan kuat pada diri setiap kita, sehingga kita tidak hanya bangun monumen di sini, kita tidak hanya melepaskan Rosa Mistika di sini, tetapi Rosa Mistika itu harus hadir, harus hidup dalam diri setiap kita, dalam diri orang kecil, dalam diri orang sederhana, dalam diri orang yang seringkali dilupakan dalam kehidupan bersama. Tapi Allah tak pernah melupakannya, karena Allah menghadirkan Rosa Mistika di tempat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat, saudara, anak-anak sekalian yang hadir, yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memperingati, mengenang, merayakan hari ulang tahun yang ke-30 Rosa Mistika di sini. Bapak Mama sudah mengawali dengan berbagai macam kegiatan sebagai tanda sukacita, kegembiraan bahwa Rosa Mistika hadir di sini. Dia tidak hanya hadir, tapi dia ada, dia hidup, tidak hanya di tempat ini secara fisik, tapi dia masuk, dia meresap, dia ada dalam diri pribadi umat orang-orang kecil, orang-orang sederhana ini. Dan itu dibuktikan dengan sukacita, dibuktikan dengan semangat, dibuktikan dengan pengorbanan, kesediaan, kerelaan untuk turut mengambil bagian dalam seluruh proses, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan puncaknya pada hari ini dalam perayaan Ekaristi. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari umat sekalian, sabda Tuhan yang kita dengar dalam bacaan-bacaan suci tadi mengajak dan mengingatkan kepada kita
bahwa Allah berkenan kepada yang kecil dan yang sederhana, tetapi punya iman, punya cinta, dan punya keyakinan yang kuat kepada Allah, bahwa Allah mencintai dan menyelamatkan manusia melalui manusia-manusia kecil sederhana. Allah tidak memilih yang besar, yang hebat, yang mulia, yang gagah perkasa, yang pintar. Tidak. Tapi ia biasa memilih dan memanggil yang kecil, yang sederhana, untuk meyakinkan bahwa Allah mencintai yang kecil, yang sederhana, agar mereka bisa selamat dan hidup. Dan Bunda Maria adalah contoh yang pertama yang mengambil bagian dalam cinta Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena itu Bapak, Mama, Saudara-saudari, perayaan, persiapan, pelaksanaan, dan sampai puncaknya hari ini harus menjadi tanda nyata sukacita dan kegembiraan dan keyakinan kita bahwa Allah tidak pernah lupa akan umat. Apapun bentuknya, siapapun orangnya, seperti apa situasi dan keadaannya, tapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia. Karena itu peristiwa kegembiraan sukacita hari ini harus menjadi kekuatan dasar, harus menjadi spirit semangat baru untuk kita membangun kehidupan kita, baik kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Semangat yang sudah ditunjukkan ini harus juga menjadi bukti nyata bahwa kami tidak hanya rame-rame secara fisik, kami tidak hanya semangat hal-hal yang bersifat fisik lahiriah, tapi juga kami mempunyai semangat, bahkan mempunyai keyakinan yang kuat akan hal-hal hidup rohani, yaitu cinta Allah yang harus hadir hidup di tengah-tengah kita sekalian. Kehadiran Rosa Mistika itu adalah kehadiran kasih. Karena Rosa Mistika itu menjadi tanda nyata kasih Allah buat kita. Karena itu tidak hanya kebanggaan secara fisik, sekali lagi saya ingat, tetapi kebanggaan secara rohani, bahwa di tengah kami hadir seorang ibu, hadir seorang bunda, hadir seorang mama, yang kapan saja kita bisa datang, kita bisa minta, ya bantuannya, pertolongannya, doanya, ya kasihnya, kerahiman, cintanya untuk berbagai macam kepentingan, kebutuhan, cita-cita dan harapan kita. Dan yakin kalau orang yang berdoa dengan imannya, apapun yang ia minta pasti diberi. Karena itu Bapak, Mama, Saudara-saudari, umat sekalian terkasih, Bunda Maria yang kita yakini, yang kita imani, yang menjadi teladan hidup setiap kita, tidak hanya haruslah lahir, haruslah hadir dalam diri setiap kita. Gereja melalui sabda Tuhan mengingatkan kepada kita semua, hal yang utama yang harus hidup dalam diri setiap kita, yaitu iman, yaitu keyakinan dan kepercayaan. Semua yang kita lakukan, yang kita siapkan, yang kita laksanakan hari ini adalah karena kita yakin, karena kita percaya. Karena itu dalam sukacita dan semangat yang kuat, kita memohon Bunda Maria Rosa Mistika, Bunda Maria Ratu para Imam, Bunda Maria Bunda Gereja, Bunda Maria Bunda Allah, Bunda Maria Bunda kita sekalian, mendoakan kita sekalian agar semangat kasih yang telah dihadirkan oleh Bunda Maria terus tumbuh dan hidup di tengah-tengah kita. Karena hanya dengan kasih, hanya dengan cinta, orang diselamatkan. Bunda Maria Rosa Mistika, doakanlah kami agar kasih yang kuat itu hidup di tengah-tengah kami. Amin. Berikut sambutan Bapak Kepala Wilayah Sungai Yordan Bokua, sambutan Bapak Wakil Bupati Ngada, dan sambutan Bapak Pastor Paroki MBC Bajawa.
Pastor Proki MBC, para frater, suster, para teman-teman ketua lingkungan, kedua ketua lingkungan, sama saudaraku ketua Kombas, beserta pengurus yang saya cintai pula, singkatnya yang berikut adik-adik OMK wilayah Sungai Yordan beserta pengurus, singkatnya hadirin umat wilayah Sungai Yordan yang sangat-sangat saya cintai dan kasih. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada tempat yang pertama, patutlah sebagai insan beriman kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan restunya pada hari ini kita boleh Ia perkenankan untuk melaksanakan perayaan Ekaristi Kudus kita pada hari ini, untuk memperingati hari ulang tahun Maria Rosa Mistika, bunga mawar yang gaib, Bunda Pelindung umat wilayah Sungai Yordan yang sangat-sangat kita cintai ini. Bapak Mama sekalian, perlu kita syukuri bahwa sejak 30 tahun yang lalu, sejak keberadaan patung Maria Rosa Mistika ini, kita umat di wilayah Sungai Yordan ini boleh berbangga dan bersyukur yang luar biasa, karena sudah ada 4 pastor dan 3 suster yang dihasilkan dari wilayah Sungai Yordan ini. Sekali lagi saya minta antusias dan terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Ini kesaksian umat kami di wilayah Sungai Yordan sini, Romo dan para frater. Sejak keberadaan patung Maria Rosa Mistika ini sudah ada panggilan-panggilan khusus yang bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Rai, Bapak Wakil Bupati yang sempat hadir pada hari ini, walaupun waktunya begitu singkat. Hari ini juga Bapak Rai harus menuju ke bandara untuk melanjutkan perjalanan dinas keluar. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Pastor Proki, Romo Vincent, yang sudah meluangkan waktu untuk memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih frater, suster, terima kasih para ketua lingkungan, para ketua Kombas beserta pengurus ke-12 Kombas ini, adik-adik OMK, teman-teman sesama saudaraku panitia yang sudah kurang lebih sebulan yang lalu kita berusaha, kita bersusah payah meriah-ramaikan kegiatan ini untuk menyongsong hari H pada tanggal 13 ini, merupakan puncak acara kegiatan kita pada tanggal hari ini 13 Juli, di mana hari ini kita langsungkan dengan perayaan Ekaristi Kudus. Saya juga atas nama sekaligus sebagai panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila kurang lebih sebulan dalam kebersamaan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita pra tanggal 13 Juli, apabila ada tutur kata yang menyinggung persaudaraan kita, yang menyinggung perasaan kita, kiranya dari tempat ini juga saya atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya sampaikan kepada kita semua umat di wilayah Sungai Yordan ini yang sudah bersusah payah, berupaya untuk melakukan kegiatan kita, baik kuis kitab suci, mazmur, kegiatan olahraga. Walaupun perbedaan pandangan kita yang terjadi di tengah lapangan di kampung kecil ini, kita kiranya ini merupakan ajang persaudaraan kita dalam wilayah Sungai Yordan ini. Dan pada akhirnya saya mengajak kita semua, kiranya dengan keberadaan Bunda Maria Rosa Mistika yang kurang lebih 30 tahun berada di tempat ini, mari dalam toleransi kebersamaan kita, mari kita mupuk persaudaraan kita di wilayah Sungai Yordan ini
dengan bersama gereja dan pemerintah membangun gereja dan pemerintah yang kabupaten ini yang sangat-sangat kita cintai. Dan akhirnya saya menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi kita semua. Kiranya buah pikiran kita untuk mensukseskan kegiatan kita pada hari ini tetap diberkati oleh Maria Rosa Mistika. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya tidak bisa bertutur kata agak panjang karena hari ini merupakan hari puncak kita. Sebulan yang lalu ya dalam susah payah kita. Saya tahu bahwa kegiatan kita kurang lebih sebulan ini membuat energi yang begitu besar. Ada pro kontra yang terjadi di tengah kampung kita ini. Itu cukup batas detail saja. Jangan sampai orang Tanah Lodo tahu kegiatan kita yang 1 bulan kemarin ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat adik-adik di bawah komando Pak Yani yang sudah menakoda kita dalam kegiatan ini. Dan akhirnya selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapak Karel. Kita harus tutup gerbang supaya orang Tanah Lodo jangan tahu. Kami di Gole juga tutup supaya orang di Bobot jangan tahu. Hanya kita sendiri yang tahu. Baik Bapak Mama, Om Tante Kakak Adik sekalian, segenap undangan yang sempat hadir. Hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Wakil Bupati Ngada. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Wakil Bupati Ngada. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih yang saya hormati Bapak Pastor Proki, MBC, para frater dan suster, Pindahnya Bapak Amir kasih doa, Ketua Panitia, beserta anggotanya, anggota KOR, singkatnya semua kita yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, yang saya kasihi. Pertama-tama, sebagai insan beriman, tentu tak henti-hentinya kita patut melambungkan puji dan syukur atas segala berkat, karunia, sehingga pada perayaan dalam memperingati Bunda Maria Ratu Mistika, Rosa Mistika ini berjalan dengan lancar dan aman. Ya. Satu kesan yang saya dapat, ya, terus terang tempat ini pertama kali saya injakkan kakinya di sini. Nah, saya tadi terkagum-kagum, ya. Selama ini kita mengenal di beberapa tempat, tapi menurut saya, ya, tempat ini sangat luar biasa, sangat dramatis, ya, fantastis juga luar biasa, ya. Ketika saya mendapat informasi kalau sudah 30 tahun, Pak Yani tadi saya tanya, sementara banyak orang tidak mengenal tempat ini, ya. Ini sebuah tantangan bagi saya selaku pimpinan daerah, ya. Menurut saya, ya, tempat ini bisa kita jadikan sebagai salah satu destinasi, ya, wisata di bidang rohani. Nah, dan saya terkagum-kagum tadi, ya. Ya. Bayangkan dari bawah ini ada 100 lebih tangga. Ya, kalau ini kita coba promosikan, saya yakin di wilayah kota ini pasti akan datang. Ya, ketimbang mereka jalan kaki jogging keliling kota, mendingan ini dari bawah naik terus berdoa turun lagi. Ya. Saya sering jalan, ya, jalan kaki sering dengan ya, istri sering jalan putar, tapi lah putar, ya, tiap lorong. Kadang-kadang anjing kejar. Kalau lu dia kok lakukan aja aman sebenarnya. Ya. Di samping kita mau berdoa, mau menyerahkan diri pada Tuhan, pada Bunda Maria, ya. Di samping itu juga di sisi lain olahraga, kita sehat. Nah, ya. Jadi terima kasih Pak Ketua Panitia, Om Karel dan juga Pak Yani yang sudah kontak, sudah telepon beberapa hari lalu. Nah, sejujurnya pada pertandingan kemarin saya juga sering ditelepon. Nah, saya dulu balong Pak Yani nih, Om Karel seolah saya boleh siap jauh klub supaya jangan lawan minggu kena. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa ada.
ada acara lagi seperti ini ya. Dan hal begini ya mungkin ya dari sekian banyak daerah mungkin di sini yang bisa melakukan. Bayangkan sampai 1 bulan dan puncaknya pada hari ini ya. Tentu ini semua adalah hal-hal yang merupakan bagian dari penyegaran keimanan, penyegaran rohani, sekaligus diselingi dengan pertandingan-pertandingan. Kami sangat mendukung itu ya, walaupun baru 1-2 hari kemarin diinformasikan saya cukup luar biasa ya. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah menghadirkan saya di tempat ini, sekaligus saya akan pulang dan tentunya menginspirasi bagaimana tempat ini ya, ada gua yang menurut saya tempat suci ya, harus bisa dikenal oleh banyak orang ya, bisa dikenal oleh banyak orang. Saya pulang saya akan informasikan kepada orang terdekat saya, istri saya. Mungkin dalam beberapa pagi saya akan coba jalan dengan nomor dia. Saya akan ajak istri ke sini terus turun ya, pulang balik ya. Ketimbang saya harus keliling putar jalan, putar jalan Marigina, saya pernah sampai jalan ke bawah nih terus ke sebelah. Nah, lebih baik ke sini. Ya. Saya rasa itu saja. Kami mendukung kegiatan ini, mudah-mudahan terus berlanjut dan tempat ini bisa terkenal. Sekian dan terima kasih, waktu saya kembalikan. Mulut terima kasih Bapak Wakil Bupati Ngada. Tentu bersama doa Bunda Maria kita terus mendoakan untuk karya bakti Bapak Wakil Bupati Ngada dalam membangun Kabupaten Ngada kita tercinta. Bapak Mama, hadirin sekalian segenap undangan, keluarga besar Sungai Yordan, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bapak Pastor Paroki. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Pastor tidak boleh kekurangan omong. Selamat siang buat kita sekalian. Bapak Rais selaku Wakil Bupati yang saya kasihi, Bapak Ketua Wilayah, Bapak Ketua Panitia dan segenap anggota panitia, Bapak Ibu Ketua Lingkungan KUB sewilayah Sungai Yordan, tokoh umat, tokoh masyarakat, Bapak Mama, saudara-saudari kita semua yang hadir, yang saya kasihi, saya hormati. Seperti Bapak Rai tadi, saya juga pertama kali masuk ini, naik tangga ini dari bawah. Saya pikir saya tidak bisa sampai di sini, dan napas terengah-engah. Ternyata bisa juga, masih bisa. Kalau orang Eropa, saya sudah omong beberapa kali, orang Eropa kalau bertemu, yaitu biasanya kasih bunga, setangkai bunga atau sekuntum bunga. Bunga bagi mereka atau bunga bagi kita itu tanda cinta. Bunga itu tanda cinta. Dan setiap kali mereka berjumpa atau setiap kali kita berjumpa, kita beri bunga, itu berarti kita mau memberi cinta atau menghadirkan cinta. Rosa Mistika itu seperti tadi sudah saya katakan, itu bunga mawar. Terjemahan sederhana, bunga mawar. Bunga sekali lagi itu tanda cinta. Dan tanda cinta itu sudah hadir di sini melalui Bunda Maria. Karena itu satu pertanyaan dari saya buat kita. Apakah cinta itu hadir di sini atau tidak? Terasa di sini atau tidak? Ini sudah 30 tahun Bunda Maria di sini. Bahkan lebih daripada itu. Allah melalui orang kecil sederhana menghadirkan kasihnya untuk kita.
dan dalam suasana kasih untuk mengenang sebagai tanda syukur terima kasih untuk Rosa Mistika 30 tahun hadir di sini. Bapak Mama sudah mempersiapkan, merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan baik kegiatan-kegiatan fisik jasmani maupun kegiatan-kegiatan rohani. Satu tanda ungkapan ekspresi iman yang kuat karena keyakinan bahwa Allah hadir melalui Rosa Mistika di tempat ini. Kita tidak hanya bergembira ria secara lahiriah semata, tetapi kita juga mengungkapkan kegembiraan kita secara nyata melalui kegiatan-kegiatan rohani yang puncaknya pada perayaan Ekaristi. Karena itu dalam sukacita dan kegembiraan yang besar saya ingin memberi 1-2 catatan untuk kita semua, umat dari wilayah Sungai Yordan. Ini nama bagus ini, Sungai Yordan. Yang pertama, tadi Bapak Ketua Panitia mengungkapkan bahwa wilayah ini sudah menghasilkan beberapa orang imam biarawan. Itu merupakan satu kebanggaan kita semua. Satu kegembiraan sukacita bahwa di sini ada anak-anak kita lahir dari kampung ini, dari keluarga ini, dari wilayah ini, imam biarawan. Saya titip pesan, kegembiraan itu harus terus hidup, hadir, tidak hanya atas nama para imam biarawan-biarawati, tetapi atas nama diri kita di sini. Kegembiraan sukacita karena hadirnya imam biarawan-biarawati itu harus ditunjukkan dalam kehidupan kita di sini. Beberapa hari yang lalu saya berkat nikah dan saya titip pesan. Karena waktu saya di sakristi dengan Romo Frans katakan, Vincent itu ponaan saya itu. Satu ungkapan kegembiraan bahwa ini ponaannya mau nikah. Karena itu ketika akhir sesudah berkat, kata penutup saya titip pesan balik. Kita tidak hanya berbangga bahwa ada imam biarawan-biarawati hidup banyak di sini, tetapi kita harus berbangga bahwa ada pelbagai macam, begitu banyak keluarga-keluarga yang hidup baik di sini, yang hidup penuh cinta, yang hidup penuh kerukunan, yang hidup penuh keharmonisan di wilayah ini. Karena seperti yang sudah saya katakan di gereja juga, semua kita ini tidak ada satu yang datang dari langit, tapi kita datang dari keluarga-keluarga. Dan semua gereja mau besar datang dari keluarga, masyarakat mau besar datang dari keluarga. Karena itu saya ingin titip pesan, supaya tidak hanya bangga dengan imam biarawan-biarawati, tapi harus bangga terutama dengan keluarga. Sebagai imam, sebagai pastor, saya ingin titip pesan. Jaga, pelihara, pupuk, lindungi, bina, tata keluarga-keluarga itu menjadi tempat persemaian hidup yang penuh kasih, yang bisa tumbuh, yang bisa berkembang, yang bisa hidup, yang bisa menjadi kebanggaan untuk kita semua. Sehingga syukur kita hari ini pada hari ulang tahun Rosa Mistika itu ada nilai, ada berkatnya, ada pesannya, ada bekasnya, ada amanatnya buat kita. Kita tidak hanya euforia, bangga lahiriah, tetapi kita harus berbangga dalam batin kita, rohani kita, kebersamaan kita. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari umat sekalian, keluarga besar yang hadir, saya menyampaikan limpah terima kasih atas nama Dewan Pastoral Progi dan seluruh umat. Saya menyampaikan terima kasih untuk semua proses aktivitas kegiatan rohani dan jasmani dalam rangka mengenang memperingati 30 tahun Rosa Mistika di sini. Terima kasih banyak.
Semoga semua perjuangan jerih payah itu ada berkatnya, ada nilainya, ada manfaatnya, baik kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Baik untuk gereja, untuk masyarakat, baik untuk kemuliaan Tuhan, dan juga untuk keselamatan, kegembiraan, sukacita kita. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya dari hati yang ikhlas saya mengucapkan permohonan maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. 1 bulan acara di sini, saya baru datang hari ini. Saya baru datang hari ini. Tapi saya ingat. Dan saya hari ini datang itu sebenarnya tidak bisa juga. Tapi karena saya sudah berjanji, saya sudah jadwalkan, maka saya harus hadir merayakan Ekaristi dan acara bersama dengan umat sekalian di sini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Selamat bergembira, selamat bersukacita, selamat berpesta buat kita. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pastor Paroki. Bapak Mama sekalian, 1-2 informasi tambahan buat kita. Berikut ini Frater akan berkeliling untuk mengantar komuni kudus bagi opa-oma yang tidak bisa hadir bersama kita di tempat ini. Didampingi Bapak Wate, Wate Lenuka, dan Mama Iti. Selanjutnya, sukacita, syukur, dan kegembiraan kita ini sebagaimana yang sudah diinformasikan kepada semua ketua KUB, kita akan lanjutkannya di podium tengah kampung. Jadi kita tidak lagi kembali ke rumah masing-masing. Kita semua setelah dari tempat ini, kita langsung menuju ke podium tengah kampung di tenda yang sudah disiapkan oleh panitia buat kita semua. Semua Bapak Mama, Bapak Wakil, kalau belum berkesempatan, masih ya, sebelum terbang ke Kupang, Bapak Pastor, para frater, suster, kita semua, Bapak Mama undangan semua keluarga besar Sungai Yordan, kita semua sama-sama untuk memaknai sukacita kita. Sebentar ada santap siang bersama. Sebelum santap siang kita akan isi dengan berbagai macam atraksi acara yang sudah disiapkan oleh Om Frit bersama semua anak-anak OMK dan remaja di wilayah Sungai Yordan. Sekaligus juga ada pengumuman hasil perlombaan dan pertandingan. Baik Bapak Mama sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Om Romo tadi, bunga itu tanda cinta. Orang Eropa biasa mengungkapkannya itu dengan memberi bunga. Jadi setelah dari sini, jangan lupa Bapak petik bunga di depan rumah kasih Mama. Mama petik bunga kasih Bapak, anak-anak demikian pula. Bisa toh? Baik, kami kembalikan ke Bapak Romo. Baik Bapak Mama, sebelum berkat penutup, saya titip pesan satu lagi. Tempat ini tidak dibiarkan kosong setiap hari. Harus selalu ada orang, 1 atau 2 orang, jadi tidak boleh dibiarkan kosong. Yang kedua, di belakang dan di sekitarnya ini dibuat, ditanam, dipelihara, tidak boleh ada merusakkan lingkungan di sini. Itu pesan. Bahkan ditanam, dijaga, dipelihara supaya ini tetap lestari seperti ini. Pohon-pohon tidak usah ditebang, tidak usah dipotong, dibiarkan supaya ini menjadi tempat yang indah buat kita semua. Baik untuk berdoa maupun untuk kita ya menikmati. Ini view-nya kemana-mana, ini yang indah itu. Ya, ini 1-2 pesan terakhir buat kita sekalian.